Shalom, kita bertemu lagi dalam episode yang ke-7 di bagian saya, entah nanti berapa episode yang pastinya, nanti biar diperbaiki. Temanya tetap bernaung di bawah kemah, ya, dan judulnya adalah pintu gerbang tabernakel atau pintu gerbang kemah Musa atau kemah sembahyang, ya. Lalu ini disebut pelaksanaan pembuatan pintu gerbang kemah Musa. Itu dari Keluaran 38 ayat 18 sampai dengan 20. Kita akan mulai. Tapi sebelum saya mulai, saudara, saya ingin komentari dulu sedikit. Ada banyak yang menyatakan bahwa Alkitab kita atau dalam perjanjian baru ini diselewengkan oleh Paulus. Ya, ingat dan perhatikan, Paulus tidak menyelewengkan. Justru Paulus itu bertobat dari perjanjian lama, dari agama Yahudi. Dia seorang Yahudi dari suku Benyamin. Dia lulusan dari sekolah Tarsus yang ada di pulau Tarsus kalau saya salah. Lalu dia juga murid dari Gamaliel yang terkenal, dan dia boleh dikatakan setaraf dengan Menteri Agama pada saat itu. Dan dia punya hak yang luar biasa, itu membunuh orang Kristen. Tapi karena perjumpaannya dia dengan Yesus ketika dia pergi menyerang orang-orang Kristen dan dia berbicara secara pribadi dengan Yesus Kristus, maka dia menjadi bertobat. Dan pengetahuannya agama Yahudi itu membuat dia tercelik mata rohaninya, sehingga dia katakan bahwa apa yang dulu dia dapatkan ternyata menjadi jalan yang menyesatkan dan jalan yang mematikan. Sekarang dia rubah itunya, lalu dia menyanjung Yesus sebagai Tuhannya. Jadi kalau dikatakan itu dia palsu atau dia memalsukan, saudara, kalau boleh saya tanya, yang mana yang asli? Karena kalau disodorkan dengan kitab-kitab yang lain yang seperti sekarang yang banyak disodorkan dan dicetak lebih banyak, ya, dengan maksud tujuan menghancurkan Injil, sama sekali tidak akan berlaku. Contoh, misalnya kitab Injil yang disebut Injil Barnabas, dia tidak menguasai tentang geologi, dia tidak menguasai tentang ilmu bumi, dia tidak menguasai tentang alam semestanya, dia tidak menguasai tentang jalur-jalurnya, dia tidak menguasai tentang keadaan yang sebenarnya. Banyak hal yang salah. Oleh sebab itu orang Kristen tidak mungkin bisa menerimanya. Kenapa? Karena tanggalnya atau bulannya atau tahunnya atau perkataannya tidak sama dengan tujuan. Karena tujuan Injil hanya menyelamatkan umat manusia, bukan menghakimi umat manusia. Yesus datang hanya untuk menyelamatkan umat manusia. Dia tidak minta dilayani, tapi dia melayani umat manusia. Jadi tidak mungkin. Kalau seorang Yahudi atau orang Yahudi tidak mau menerima Yesus, itu bukan masalah. Tetapi Yesus juga tetap orang Yahudi dari suku Yehuda. Ya, dia orang Ibrani. Nah, kalau kita ambil lagi dari mulai Abraham orang Ibrani. Abraham melahirkan memang beberapa agama yang Ibrahimi, tetapi Abraham tetap orang Ibrani. Dia melahirkan anaknya Ishak, Yakub. Yakub itu semua orang Ibrani. Dari Yakub diganti jadi Israel, itu Allah yang memberi. Sehingga sekarang mereka jadi bangsa Israel. Sebetulnya bangsa Yahudi datangnya dari suku yang bernama suku Yehuda. Jadi sulit untuk dikatakan dipalsukan dan lain sebagainya. Karena dia yang punya sejarah, dia yang punya bangsa, dia darah keturunannya yang jadi. Sekalipun Yesus ditolak oleh mereka, tapi dia itu keturunannya secara manusia. Ya, oleh sebab itu tetap orang Kristen jangan terpengaruh dengan agama-agama yang baru lahir 1000 tahun sebelum Masehi ke sini. Tetapi agama Kristen itu sudah dimulai sejak 6.000 tahun yang lalu. Jadi begitu matang luar biasa, sudah digunjang-ganjing, sudah diuji keadaannya dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya, terbit segala macam. Itu sebabnya maka Yohanes itu murid yang termuda yang mempertahankan tentang kebenaran Injil. Tapi silakan, saudara mau percaya Injil yang lain atau saudara mau ikuti seperti yang lain, serah. Tidak ada saudara langsung. Semua adalah hak masing-masing, karena keselamatan adalah hak masing-masing. Tapi bagi saya yang percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan dialah yang menyelamatkan setiap umat manusia, saya tidak akan berubah. Karena di kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada
kepada orang atau kepada manusia yang bisa karena namanya menyelamatkan kita. Sama sekali nggak ada. Seandainya hukuman atau seandainya pengadilan Allah tidak ada, saya juga tidak rugi untuk datang kepada Yesus karena saya menyembah Allah dan saya percaya Allah ada walaupun saya tidak sembah. Oleh sebab itu, camkan dan dengarkan, karena dari mulai sekarang saya akan memberikan penjelasan tentang siapa itu Yesus, karena dia merupakan pintu masuk di dalam kemah Musa atau kemah sembahyang, atau menjadi tabernakel Allah, atau bernaung di bawah ibadah kemah Allah. Seperti tadi saya katakan bahwa kita akan mulai membaca Keluaran 38 ayat 18-20. Saya persilahkan kepada rekan saya. Keluaran 38 ayat 18 sampai dengan 20, demikian firman Tuhan. Tirai pintu gerbang pelataran itu tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirimizi, dan dari lenan halus yang dibintal benangnya. 20 hasta panjangnya, tapi tingginya yang juga lebar kain itu adalah 5 hasta, sama dengan tinggi layar pelataran itu. Keempat tiangnya dan keempat alas tiang itu dari tembaga, tetapi kaitan-kaitannya dari perak, dan juga salut kepalanya, serta penyambung-penyambungnya dari perak. Segala patok untuk kemah suci dan untuk pelataran itu sekelilingnya adalah dari tembaga. Nah, di dalam Keluaran pasal 38 ayat 18-20, ini menceritakan atau memberi gambaran kepada kita bagaimana mereka harus membuat dari dasar-dasar yang ditentukan oleh Allah sendiri. Jadi Musa menerima perintah dari Allah untuk membuat hal seperti ini. Nah, akan saya ambil dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, saya akan bacakan bagi saudara. Tirai pintu gerbang pelatarannya dibuat dari lenan halus yang ditenun dengan wol biru, ungu, dan merah, serta dihias dengan sulaman. Panjangnya 9 meter dan tingginya 2 meter, sama dengan layar dari pelataran. Kain pintu itu ditahan oleh 4 tiang dengan 4 alas perungu. Semua kaitan tutup puncaknya dan sangkutannya dibuat dari perak, tetapi patok-patok untuk kemah dan untuk pagarnya dibuat dari perungu. Saya akan ambil yang saya maksudkan penting saja supaya kita bisa mulai belajar. Kita tidak akan belajar tabernakel secara detail. Kenapa? Sebab itu ada diajarkan oleh hamba-hamba Tuhan yang lebih luar biasa. Ia bisa mengajarkan secara detail, satu demi satu, supaya kita mengerti jelas dan sudah bisa tonton videonya. Tetapi saya hanya kembali mengajarkan kepada saudara bagaimana saya berbuat. Bagaimana saya melakukan ibadah saya dengan Tuhan di bawah naungan kemah ini dan prinsip daripada kemah tabernakel ini. Yang pertama saudara, yang saya ingin sampaikan kepada saudara, pintu gerbangnya memiliki 4 buah tiang menunjuk kepada keempat Injil. Jadi ada yang menyatakan bahwa pintunya itu 4 buah. Ya, saya tunjukkan pada saudara gambarnya. Bisa tangkap ini? Supaya jelas. Oke, bisa? Ya, sudah lihat. Ini ada yang 4 tiang. 1, 2, 3, 4. Ini 5 tiang, berarti pintunya ada 4 buah. Nanti sudah akan diberikan gambar dengan jelas. Tetapi ada yang tiangnya 4 buah. Jadi lubangnya 4 buah atau tiangnya 4 buah. Itu menunjukkan itu. Dan saya suka sekali pelajaran tabernakel menunjuk kepada Injil. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nanti kita coba teliti supaya saudara tidak terjebak dengan hasutan atau dengan keburukan-keburukan yang disampaikan kepada Injil atau musuh-musuh Injil. Ya. Lambangnya dalam Wahyu pasal yang keempat ayat 6 dan 7, kita akan lihat hal ini
dimulai di abad keempat oleh para penafsir Alkitab menjadikan Lamak ini sebagai penulis Injil. Wahyu pasal 4 ayat 6 dan 7. Silakan. Wahyu 4 ayat 6 dan 7, demikian firman Tuhan. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah tahta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata, di sebelah muka dan sebelah belakangnya. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nazar yang sedang terbang. Ya, nanti sudah akan lihat gambarnya dikemukakan. Nah, itu sudah pelajari ya, yang ditunjukkan nanti dengan pasti kata-katanya adalah seperti kepala lembu, lalu kepala manusia, lalu lembu, manusia dan burung nasar. Ya, ada 4 lambang kepala itu. Ya, lalu yang kita lihat lagi alasnya dari tembaga dan topinya dari perak. Itu ada dicantumkan di situ. Jadi ada alasnya yang dari tembaga, sudah dijelaskan oleh saya sebelumnya bahwa alas tembaga adalah dosa, lambang dari dosa. Kita menginjak dosa. Lalu kita menjunjung tinggi di atas penebusan yang menjadikan kita anak-anak Allah atau kita umat Allah adalah karena penebusan tadi. Yang keempat, saudara, ialah kainnya dari lenan halus berwarna putih dan disulam dengan benang wol berwarna biru, merah, dan ungu. Jadi ada 4 warna. Putih, biru, merah, dan ungu. Putih menunjuk kepada Matius tetap, biru menunjuk kepada Markus, merah menunjuk kepada Lukas, dan ungu warna kerajaan menunjuk kepada Yohanes. Kita akan mulai pintu gerbangnya yang memiliki 4 buah, yang bagian A tadi, ya. Keempat Injil sebagai pemula pengenalan akan kerajaan Allah, menunjuk kepada keempat Injil sebagai pemula pengenalan akan kerajaan Allah dan pengenalan tentang Yesus menuju jalan keselamatan masuk dalam surga. Jadi kalau saudara berkata bahwa saudara bertobat, saudara berjumpa dengan Yesus, saudara dipanggil oleh Yesus, Anda merasakan panggilan Yesus, merasakan Yesus memperkenalkan diri kepada Anda, dasarnya Anda harus temui lebih dahulu melalui keempat Injil ini. Jadi kalau Yesus yang digambarkan oleh keempat Injil ini lain, Anda patut curiga. Karena Yesus mengecilkan dirinya dan diterangkan oleh 4 Injil ini. Injil ini sebenarnya adalah berita keselamatan atau berita sukacita atau propaganda atau kalau barang itu dipasarkan, kalau ini diperkenalkan, dipromosikan melalui Injil. Masing-masing Injil mempunyai cara sendiri dan ada penekanannya tentang bagaimana tujuan dari keselamatan tadi. Kenapa harus ada 4? Saudara, dengan 4 kesaksian dari Injil ini, maka kesaksian itu bisa dapat lengkap. Atau saya jelaskan kepada saudara dengan sederhana saja. Saat ini sekarang banyak sekali kemacetan yang terjadi, saudara. Ya, kebetulan saya mau ke puncak dan kemacetan itu diakibatkan adanya kendaraan yang tertabrak oleh truk. Dan saya cuma lihat ada motor di bawah truk kelindas, lalu saya lewat, sudah jalan biasa lagi. Tapi karena saya lihat ada banyak darah, jadi saya agak merasa syok, lalu saya minggir, saya berhenti di sebelah warung untuk menenangkan diri, dan saya minum kopi bersama dengan supir dan yang lainnya. Tapi ada lewat beberapa orang yang banyak cerita mengenai tabrakan itu. Yang satu berkata begini, waduh itu kasihan sekali, dia bilang. Itu ban yang depan yang sebelah kiri. Dia bilang, itu motornya sampai ringsek, kegiles. Tiba-tiba datang lagi satu orang, dia berkata, oh bukan. Di sebelah ban sebelah kanan tuh helmnya, kepalanya kegencet, hancur.
Tapi ada satu lagi berkata begini, saya lihat dari belakang, yang ada cuma ban motornya aja yang brengsek. Yang lain saya lihat cuma ban truk doang. Tapi ada lagi yang satu lagi yang sebelah kanan, dia berkata, oh enggak, saya nggak lihat motornya, saya lihat orangnya. Ada di kolong mobil, kepalanya udah gepeng, termasuk juga helmnya. Dari 4 orang yang berkata ini, saudara, kalau saudara simpulkan semuanya, saudara mendapat hal yang lengkap. Berarti ada orang yang tertabrak, terlindas truk, motornya ringsek di bawah ban, kepalanya hancur di bawah ban, badannya ringsek karena ban, dan ada di kolong truk. Dengan keempat kesaksian ini, maka penglihatannya menjadi lengkap. Injil tidak bisa berdiri sendiri. Nanti kita akan sampai kepada yang menulisnya. Tetapi kita harus tahu dulu bahwa Injil itu adalah berita 4 orang yang berbeda-beda dari sudut pandangan yang berbeda, menerangkan maksud dan tujuan daripada Allah untuk menyelamatkan manusia. Dia mengirimkan Yesus Kristus ke dalam dunia, dan dialah menjadi jalan dan kurban penembus segala dosa kita. Jadi kalau kita membaca 4 Injil itu, barulah kita tahu dan melihat benar siapakah itu Yesus. Kita harus tahu itu. Yesus menunjuk dirinya sebagai pintu untuk mendapatkan padang rumput yang hijau, ketentraman dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi kalau Anda memang mau dan benar ingin bahagia secara dunia dan akhirat, terima tawaran ini. Yesus menawarkan, akulah pintu, jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi Anda mencari kebenaran, Yesuslah kebenaran. Karena dia sabda Allah, dia firman Allah yang jadi manusia. Jadi kalau kita mau ingin jalan yang lurus, Yesus jalan lurus, nggak belok-belok. Nggak ada penipuan dalam dirinya. Anda bayangkan, kalau ada orang seperti Yesus sudah begitu pandai, jenius, dia harus menunggu sampai umur 30 baru dia bisa dipraktekkan seluruhnya. Lalu dalam hal seperti itu dia dikekang dengan mereka, dia dengan sabarnya. Apa tujuannya? Dia hanya menceritakan tentang penebusan. Dia bukan ingin jadi raja, sama sekali tidak. Dia hanya melaksanakan titah Allah yang disebut Bapaknya. Hanya melaksanakan apa yang disuruhkan kepadanya. Dia harus menunggu sampai 30 tahun. Dan pelayanannya hanya 3,5 tahun. Dia bukan jadi seorang raja. Dia hanya jadi penebus. Dan dia hanya jadi tumbal bagi setiap orang yang percaya. Tapi terserah kepada mereka yang tidak percaya, nggak jadi masalah. Tetapi kalau kita ingin sungguh mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, hanya Yesus yang bisa memberikan jalan. Karena kita dilambangkan atau diumpamakan sebagai domba yang tidak tahu dan tidak bisa mencari jalan pulang, diperlukan seorang gembala yang akan menuntunnya. Jadi, sejujurnya saya katakan, saya orang yang tidak bisa mencari jalan sendiri, saya yang tidak bisa untuk jadi suci sendiri, saya tidak bisa menebus dosa saya sendiri, saya tidak bisa menjadi orang baik dengan cara saya sendiri, maka saya membutuhkan seorang yang menuntun, seorang gembala yang bisa menuntun saya menuju kebenaran, menuju kepada pengampunan dosa, menuju kepada keagamaan yang sebenarnya. Bisa berdoa, bisa menyembah Allah, bisa sujud kepada Allah, bisa mengerti tentang Allah, bisa tahu tentang kitab suci dan lain sebagainya. Hanya karena pimpinan daripada Roh Kudus. Mari kita perhatikan ayatnya. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-9. Tolong bacakan. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar, dan menemukan padang rumput. Lihat, akulah pintu. Dia yang mengaku itu. Yohanes meyakinkan itu. Yohanes menceritakan itu kepada kita. Ya, Anda percaya atau tidak terserah. Tapi dia tetap akan berkata, dan Alkitab tidak akan berubah kata-kata ini. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Selamat dari apa? Kembali saudara, saya jelaskan kepada saudara bahwa nanti kelak
kita akan masuk tata pengadilan Allah. Apapun agamamu, apapun apa yang kau percaya Alkitabmu atau kitab sucimu, maka perbuatan-perbuatan hidupmu akan diadili berdasarkan kitab suci yang saudara anut. Anda pikirkan, apakah Anda sanggup? Apalagi termasuk Taurat. Taurat itu sama dengan mata rantai yang sambung menyambung. Misalnya 10 rantai yang bersambungan, satu saja saudara tidak lakukan, maka gugurlah 9 yang saudara lakukan. Saya tidak bisa. Oleh sebab itu saya butuh seorang yang menuntun, butuh yang mengembalakan, butuh yang memberi jalan. Dan dia katakan, kalau engkau melalui aku, engkau akan selamat dan menemukan, masuk dan keluar dan menemukan padang rumput yang hijau. Saya karena menggambarkan diri adalah domba, maka mau tidak mau, tentu yang saya dambakan adalah padang rumput yang hijau, yang cukup bagi hidup saya secara rohani maupun secara jasmani. Yesus bisa memberi kecukupan itu. Tapi jangan lalu saudara datang kepada Yesus untuk menuntut itu. Lakukan dulu dengan Yesus. Yesus akan memberilah hidupmu. Yakin dan saya yakinnya. Saya pernah katakan kepada saudara bahwa saya sekarang umur saya sudah cukup tua, hampir 80 tahun, saudara. Saya merasakan kecukupan. Saya diam di rumah yang besar. Ya, tapi bukan perbandingan bahwa saya datang kepada Yesus lalu mengembel-embeli bahwa saudara akan mendapatkan seperti itu, sama sekali tidak. Murni saja dulu datang kepada Yesus. Biarkan dia yang berbuat sesuatu kepada kita. Saya memiliki kendaraan, saya memiliki supir, dan saya memiliki pembantu di rumah masak. Bahkan saya juga punya perawat. Dan juga orang yang membersihkan rumah saya. Kamar saya besar, lengkap dengan segala-galanya. Saya dapat katakan bersyukur di masa tua saya. Saya bisa menikmati semua itu. Dan saya yakin itu bukan karena hasil usaha saya. Hasil usaha saya seringkali hancur, saudara. Tetapi karena saya mempersembahkan hidup saya menjadi kayu penaga yang Tuhan mau bentuk apa saja, silahkan. Karena saya tahu betul, bukan kayu penaga yang dihancurkan, tapi lapisan-lapisannya. Kalau saya dosa, itu tembaga yang dihancurkan. Kalau saya dimuliakan, emaslah yang disalurkan kepada saya. Tergantung saya jadi apa di dalam ladang Tuhan. Dan kitab Injil atau kitab suci kita, orang Kristen, itu berbeda. Ada orang mengklaim, dia bilang kalau itu kitab suci, maka semua harus berbicara tentang firman Tuhan. Betul. Alkitab Kristen berbicara tentang firman Tuhan. Tetapi memiliki sifat tersendiri. Karena manusia memiliki kriteria yang bermacam-macam. Yang pertama, saudara, yang disajikan oleh kitab kita atau kitab suci kita, baik perjanjian lama atau baru, adanya wahyu, knowledge. Artinya, apa yang diwahyukan itu ditulis oleh hamba Tuhan sekalipun dia tidak mengalami. Musa, dia menulis kitab Kejadian, dia tidak mengalami di dalam kitab Kejadian. Yohanes, penulis wahyu, tapi kebetulan dia ikut di dalam wahyu. Tapi ada sebetulnya tidak perlu dia ikut, dia menuliskan dari apa yang dijabarkan atau mungkin saja juga Rasul Yohanes itu menulis dari penglihatan, ya, walaupun secara tubuh, secara fisik dia tidak mengalami. Tapi kita harus percaya bahwa Alkitab kita mengandung satu sifat, yaitu wahyu. Oleh sebab itu, dari kuasa atau kelebihan-kelebihan kita dari karunia-karunia gift pemberian dari Roh Kudus, itu juga bisa mendatangkan wahyu. Maksudnya pengertian-pengertian tentang kepribadian seseorang. Tapi ingat, bukan dukun ramal. Sekali lagi, bukan dukun ramal. Ada petunjuk yang kita bisa peroleh dari situ. Ya, kita lihat lagi, saudara. Selain wahyu, juga ada sejarah.
Itu di dalam kitab Perjanjian Lama itu semua sejarah bangsa Israel, sejarah raja-raja dan sebagainya. Ada tarikh-tarikh tertentu. Di Perjanjian Baru pun ada sejarah, seperti Kisah Para Rasul, itu sejarah. Ya. Lalu sastra. Sastra adalah bahasa yang ada di dalam roh manusia, di dalam jiwa manusia. Kenapa manusia senang nyanyian, syair-syair, atau puisi-puisi? Itu karena memang manusia punya kepribadian sastra. Perjanjian Lama juga ada sastra, seperti Ayub, Kidung Agung, itu sastra, ya, bahasa sastra. Demikian juga di Perjanjian Baru ada bahasa-bahasa sastra. Lalu kesaksian, ini tentang Injil. Injil adalah orang-orang yang ada atau yang menuliskan, dia menyaksikan sendiri apa yang terjadi. Lalu dia mencatatnya, dia menulisnya, disajikan kepada kita supaya kita juga percaya seperti dia percaya. Tapi kalau kita tidak mau percaya juga tidak masalah, karena Injil itu hanya penawaran, promosi saja. Ya. Selanjutnya juga berbentuk pengajaran. Artinya, saudara, ada pengajaran-pengajaran tertentu yang membuat manusia sadar akan dirinya. Jadi Perjanjian Lama, Perjanjian Baru tetap sifatnya sama. Ya, jadi tidak bisa dibandingkan dengan kitab orang lain atau kitab agama lain. Nama-nama nabinya hanya dimiliki oleh bangsa Yahudi, bukan dimiliki oleh bangsa lain. Nama-namanya orang Ibrani, orang Yahudi. Bahkan setiap nabi bertuliskan dia berasal dari sini, dia jelaskan tentang kedudukannya. Saya tidak bisa membohongi, karena memang mereka mengakui. Semuanya yang menuliskan itu jelas keturunannya, jelas keadaannya, jelas siapakah dia, seperti apa dia, jelas, nggak ada yang diragukan lagi, ya. Nah, saudara, kita lihat dari tiang pintu pertama atau pintu lubang pintu pertama yang dinamakan atau ditulis oleh Matius, yang disebut juga orang Lewi. Mungkin namanya Lewi, atau juga mungkin dia keturunan suku bangsa Lewi. Saudara harus tahu bahwa suku bangsa Lewi dilarang keras untuk bekerja, menjadi pekerja atau menjadi tentara di dalam masyarakat Israel. Dia hanya ditugaskan oleh Tuhan sebagai pelayan Tuhan. Satu suku bangsa, jadi satu bagian yang disebut Lewi. Tetapi dalam Perjanjian Baru, kalau dia memang suku Lewi, ternyata Matius sudah tidak memenuhi syarat lagi sebagai manusia di Perjanjian Lama atau ketentuan Taurat. Dia sebagai seorang pegawai kepemerintahan, ya, di Departemen Pajak sebagai kantor pemasukan uang bagi negara. Karena negaranya pada waktu itu sudah dijajah oleh Roma, Imperium Roma, ya. Ia dipanggil atau dipilih oleh Tuhan Yesus sendiri. Lambang warnanya adalah biru, warna dari kerajaan. Ya, jadi lambangnya biru. Jadi kenapa orang Kristen suka pakai warna biru? Ya, karena dia tahu bahwa Injil Matius itu Injil kerajaan, menceritakan tentang kerajaan Allah, tentang kerajaan surga. Warnanya biru, ya, dan kepalanya adalah kepala singa dari Yehuda, ya, menceritakan tentang raja, ya. Karena Matius selalu menekankan Yesus itu sebagai seorang raja, silsilahnya juga lengkap dia tulis. Karena raja itu harus mempunyai silsilah yang lengkap dari turunan siapa dia, seperti apa dia keadaannya. Matius menuliskannya dengan lengkap sekali. Sebagai keturunan raja, anak Daud. Kenapa Daud dibawa lagi? Karena perjanjiannya datang kepada Raja Daud, raja yang dikasihi oleh Allah sendiri. Dan lambang kepalanya adalah kepala singa. Singa raja hutan, saudara, ya. Acuhkan kalau mereka juga maksudnya jorok, menghina, nggak apa-apa. Kita tidak perlu membela Allah. Allah lah yang membela kita, bukan kita membela agama atau Allah atau membela agama kita. Tidak perlu, karena agama kita itu menyelamatkan. Ya, ingat, Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kita manusia yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, setelah itu baru kepada bangsa-bangsa lain. Itu harus kita ingat. Jadi tidak perlu kita menggubris itu.
Itu kekuatan Allah. Mereka mau menghujat Allah itu terserah. Kita tidak perlu melapor bahkan. Biar saja mereka didakwa oleh Allah sendiri dan kita akan lihat seperti apa dia nasibnya nanti. Ya, karena barang siapa menghujat Allah, bagaimana dia bisa dapat pengampunan dari Allah? Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang pertama-tama mengenal atau dikenal oleh bangsa Yahudi, oleh bangsa Israel. Allah yang berdaulat, yang memanggil Abraham dari Ur Kasdim untuk memisahkan diri dari keluarganya yang penyembah berhala. Itulah Allah yang mereka hujat. Ya terserah, kami tidak bisa membela Allah karena kami dibela oleh Allah, bukan Allah yang dibela oleh kami. Orang yang kedua di dalam yang menulis Injil itu disebut penulisnya Markus. Markus murid yang tidak langsung dari Yesus. Kalau tadi Matius adalah pegawai negeri, pegawai negara, jelas dia orang terpandang, dia orang terhormat, dan dia jelas cara penulisannya sebagai orang yang pintar, saudara, bukan orang yang bodoh. Ya, dia meninggalkan jabatannya di kepemerintahan, lalu mengikut Yesus jadi muridnya. Dia bukan orang bodoh. Seandainya Yesus itu palsu, seandainya Yesus itu penipu, ngapain dia ikut-ikut situ? Kenapa dia harus izin di sengsara? Kenapa dia harus tinggalkan jabatannya sudah begitu tinggi? Ya, walaupun di antara bangsa Yahudi, dia sebagai pengkhianat bangsa. Tetapi di dalam kerajaan Roma, dia adalah pahlawan. Yang kedua saya katakan tadi, Markus, murid tidak langsung dari Yesus. Jadi kalau Matius murid langsung dari Yesus, yang dipanggil oleh Yesus sendiri, tapi Markus ini lain. Karena ia pengikut Petrus, seorang nelayan yang kurang pandai menulis. Ingat, Yesus tidak memilih orang pandai dan semua orang kaya, tidak. Nelayan pun yang sederhana dia panggil. Tapi ya tentu sudah tahu, nelayan namanya nelayan. Mungkin buta huruf, karena sekolah pada waktu tidak seperti sekolah sekarang. Sehingga dia tidak pandai menulisnya. Lalu ia menceritakan kepada Markus, sehingga Markus menuliskan apa yang diajarkan oleh Petrus. Sudah. Ia dilambangkan sebagai kepala lembu jantan, lambang bahwa Yesus sebagai seorang hamba yang tidak banyak menuntut. Ingat perkataan Yesus, ia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Dia tidak pernah berbuat hal yang buruk, dia tidak pernah berdosa sama sekali, tapi dia dengan rela, dengan sumarah, dia serahkan dirinya untuk jadi penebus, untuk jadi tumbal bagi mereka yang mau percaya kepadanya. Ia selalu siap melayani dan tidak menuntut untuk dilayani. Ya, warna Injilnya, warnanya merah kirmisi, artinya darah yang tercurahkan, yang dikorbankan. Ya, lambang yang siap dikorbankan sebagai hewan tebusan. Injil Markus tidak sedikit pun menulis tentang silsilah Yesus, karena sebagai hewan sembelihan tidak perlu silsilah keturunan. Anda lihat sekarang perbedaannya. Satu menekankan bahwa Yesus sebagai raja dengan silsilah yang lengkap. Kalau Markus menekankan dia sebagai seorang hamba seperti hewan sembelihan yang dibawa untuk dikorbankan. Tidak perlu basa-basi. Ya, dan tidak perlu mengeluh. Yang ketiga ialah Injil Lukas. Sebagai seorang Yunani, kemungkinan salah satu pejabat yang penting dari Romawi. Saya nggak tahu. Mungkin saja. Nanti kita akan bahas lebih jauh tentang saksi-saksi ini. Ya, tapi sementara ini seperti inilah yang kita ketahui dulu. Ia datang sebagai penyelidik dan melaporkan kepada temannya yang di Roma. Kalau saudara lihat Lukas 1 ayat 1 sampai 4, mari kita baca sebentar. Saya akan bacakan ini supaya terlihat jelas dan tahu. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Perhatikan, kita tidak tahu Theophilus itu jabatannya apa di Roma.
Tapi kalau kita lihat, Lukas ini sebagai seorang tabib, sebagai dokter, tentu yang terpelajar. Dan saya pikir lagi, Theophilus ini orang yang sangat kaya. Ketika dia mengutus Lukas untuk menyelidikinya, bukan setahun, bukan 2 tahun. Karena Injil Lukas ini menerangkan lengkap sekali. Sehingga dia tahu bagaimana Maria mengandung, bagaimana Maria menerima wahyu, bagaimana Maria melahirkan, bagaimana Yusuf mau menceraikan. Dia tahu semua secara detail. Bahkan dia tahu tentang sejarahnya. Jadi Yohanes Pembaptis dari mulai orang tuanya. Kenapa dia bisa lakukan semua itu? Memang dia orang terpelajar. Dia tinggalkan kedokterannya, dia tinggalkan keahliannya. Dia dharma baktikan dirinya kepada yang disebut Theophilus ini. Ya, kita tidak terlalu jelas siapa sebenarnya mereka. Cuman akibat dari apa yang didengar oleh Theophilus yang di Roma, mungkin saja Theophilus juga adalah salah satu pejabat yang di Roma, dia mau menyelidiki gerakan apa yang terjadi akibat Yesus ini. Dan ini Lukas ini menuliskannya secara detail, diikutinya secara seksama. Bukan orang sembarangan. Bagaimana orang bisa mungkin meninggalkan gelarnya kedokterannya, gelar tabibnya, dia sudah begitu tinggi di kerajaan Roma. Mungkin juga dia salah satu dokter dari istana atau dari para pejabat, sampai dia mau meninggalkan semuanya, lalu menulis tentang Yesus, yang akhirnya dia katakan, dia benar. Saudara, kita tidak akan meragukan siapa itu yang menulis Injil ini, ya, sebagai Lukas. Lambangnya manusia dan berwarna putih. Kenapa lambangnya manusia? Karena dialah Yesus sebagai manusia yang menceritakan banyak Yesus sebagai manusia itu Dr. Lukas. Yesus sebagai manusia yang polos, suci, dan bersih, maka warnanya putih. Sebagai warna kain lenan yang digunakan sebagai pintu layarnya atau sebagai layarnya. Warnanya putih. Saudara, jadi kalau ada ibadah tetap di luar, saudara bisa dilihat dari luar, dari bayangan apa yang terjadi. Ya, sekarang kita lihat yang keempat. Yang keempat ialah Injil Yohanes. Injil yang lain dari ketiga Injil yang terdahulu. Jadi kalau 3 Injil ini hampir sama, tapi Yohanes tidak. Dia menuliskan Injilnya saat dia sudah kakek. Sudah sering kali lihat dalam satu gambar tentang perjamuan kudus, ada satu anak muda yang masih remaja, itu menyandar ke bahu Yesus. Lalu orang yang negatif berkata, Yesus itu adalah homoseks. Ya, terserah. Saya tidak berani mengatakan itu. Karena itu Yohanes seperti perempuan, remaja pemuda. Kenapa dia dipilih? Jangan salah. Di abad-abad pertama, banyak Injil palsu yang menyerang Injil. Mereka mau menulis Injil supaya Injil itu kacau. Karena pada abad-abad itu terjadi pergerakan besar dari Helenisme, dari agama-agama lain yang datang dibawa oleh pemerintahan baik Romawi maupun dari kerajaan-kerajaan lainnya, yang mewarnai supaya mereka semua meninggalkan ajaran-ajaran yang lama. Yang menyatakan semua agama sama adalah Helenisme, itu dibawa oleh salah satu raja, Alexander Agung, yang menekankan hal seperti itu, ya. Dan hanya Yohanes si kecil itulah sebagai saksi hidup apa yang diajarkan oleh Yesus. Dia mempertahankan mati-matian sampai masa tuanya. Di abad pertama itu tidak ada yang bisa merubah Injil. Jadi Tuhan Yesus sudah memperhitungkan semuanya. Allah seluas sekalian Allah memperhitungkan semuanya. Dia memelihara Injil itu. Jadi tidak perlu kita bela. Allah lebih cakap untuk membela hal semuanya itu. Ya, itu ditulis oleh Yerusalem setelah dia menjadi tua. Ia menggunakan lambang kepala burung Raja Wali, serta menggunakan warna ungu sebagai warna kerajaan, warna yang sangat diagungkan oleh para raja dan bangsawan. Raja Wali menggambarkan raja. Kalau tadi raja, singa dari Yehuda juga raja, kerajaan Allah, tapi ini adalah Allah sebagai Allah, ya.
Kain yang khusus suka dipakai orang-orang yang terkemuka. Matius 27 ayat 12 sebagai bukti bahwa Yesus menggunakan kain warna ungu itu. Kita baca sebentar sebagai bukti. Matius 27 ayat 28. Matius 27 ayat yang ke-28, demikian firman Tuhan. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Ya, karena yang punya itu para prajurit, tentara yang pangkat, dikenakan jubah ungu pada. Jadi Yesus lambang dari Allah yang dimuliakan melalui jubah ungu. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 14, supaya kita lihat bagaimana khususnya kain ini. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Perhatikan saudara, dia penjual khusus kain warna ungu. Tokonya khusus. Di tempat lain nggak ada. Karena terlalu mahalnya jenis kain itu. Yang jualnya ini sendiri disebutkan oleh Alkitab betapa benar-benar kain itu sangat mahal dan tidak bisa dimiliki oleh sembarang orang. Oleh sebab itu, maka lambang Injil Yohanes adalah berwarna ungu. Ya, berwarna ungu bahwa dia itu Allah. Jadi ingat, bangsa Israel atau Injil memiliki 4 warna. Biru, merah sebagai pengorbanan, putih sebagai kesucian manusia, dan ungu sebagai warna Allah. Ya, jadi kita tidak mungkin bisa menerima kepalsuan. Tidak mungkin. Nanti dalam satu hal yang lain, saya akan jelaskan lagi lebih detail lagi siapa mereka sebenarnya. Orang seperti apa mereka keadaannya. Supaya kita tidak ragu-ragu lagi untuk menerima apa yang diberitakan oleh mereka. Karena tidak ada nama lain yang diberikan kepada kita di dunia ini yang bisa menyelamatkan kita dari murka Allah atas pengadilan yang dilaksanakan kepada kita. Kembali, saya nyatakan kepada saudara, terserah pada saudara. Tapi kalau saudara tetap mau bernaung di bawah kemah Tuhan, salah satunya adalah percayalah bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan umat manusia. Saudara tidak perlu mendengar promosi dari musuh Injil, karena mereka cuma mau menyesatkan, mereka cuma mau menghancurkan, mereka cuma mau membelokkan kita supaya kita tidak diselamatkan. Sampai ketemu lagi di dalam episode selanjutnya, kita akan sampai pada apa yang dan saat ini saudara, saya akan terus-menerus menceritakan dulu tentang Yesus supaya kita punya dasar yang pokok. Saudara perhatikan, kalau bisa ayat yang saya katakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah itu dihafal. Kenapa? Sebab karena satu kali kita akan mendengar di jalan tanpa bawa Alkitab. Tapi begitu kita mendengar dari musuh Injil, maka ayat yang kita hafal itu akan keluar. Lalu kita tinggal menentukan hati kita mau di pihak yang mana. Seperti begini saudara contohnya. Ada satu keluarga piara anjing. Satu anjing putih dan satu anjing hitam. Dari keluarga itu lebih suka pada anjing putih. Maka anjing putih lebih disayang, lebih diberi banyak makan, lebih banyak vitamin, lebih banyak pemeliharaan yang baik. Tentu anjing putih akan lebih kuat daripada anjing hitam. Sama. Kalau hati kita pautkan kepada Injil yang benar dan kepada Injil yang tidak benar, terserah saudara. Saudara mau kuatkan yang mana? Saudara mau pilih yang mana? Bagi saya, bagi Tuhan, Anda pilih Injil juga nggak masalah. Anda tidak pilih Injil juga dia tidak rugi apa-apa. Tapi yang pasti, tidak ada Alkitab yang menyatakan bahwa satu nabi atau satu pribadi manusia yang berkata dia bisa menyelamatkan manusia. Amin. Sampai jumpa.